Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Erlangga, semangat pagi Indonesia. Jumpa kembali hari ini di program Erlangga Classroom. Nah, Erlangga Classroom ini adalah sebuah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga semua belajar bersama. Nah, sahabat Erlangga, kalian di sekolah sudah belajar tatap muka ya? Ya, pembelajaran di sekolah sudah tatap muka. Dan tentunya bahagia banget ya, sudah bisa berjumpa bersama teman-teman dan juga bu guru di sekolah. Nah, sahabat Erlangga, nanti kalian juga di sekolah juga protokol kesehatan ya, supaya kita tetap sehat dan terus belajar bersama. Nah, sahabat Erlangga, sore ini kita akan belajar bersama Erlangga Classroom. Sudah siap belum ya? Ini sudah siap ya, dan sahabat Erlangga semua dalam keadaan sehat. Hari ini sahabat Erlangga akan belajar bersama Bu Desi. Kita akan belajar matematika. Materi matematika hari ini adalah untuk jenjang kelas 5 sekolah dasar. Tapi sahabat Erlangga yang lain boleh nih ikutan, supaya kita nanti akan belajar bersama. Dan tentunya sahabat Erlangga bisa menuliskan di kolom komentar YouTube-nya. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya sama Erlangga supaya pembelajaran kita dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, oke ya, materi yang akan Bu Desi tayangkan berikut ini. Nah, ini materi kita hari ini adalah materi matematika jenjang kelas 5 sekolah dasar. Oh iya, sahabat Erlangga, materi hari ini adalah tentang perkalian pecahan. Tentunya nanti di materi ini kalian nanti dapat menjelaskan, melakukan, dan juga menyelesaikan masalah perkalian pecahan dan juga desimal. Oke, sahabat Erlangga, kita masuk materi yang pertama tentang perkalian pecahan biasa dan campuran. Nah, pecahan campuran dan pecahan biasa masih ingat nggak ya? Bu Desi mau ngajak kalian dulu untuk mengingat materi tentang tentang pecahan dulu ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa sih pecahan biasa itu? Nah, masih ingat ya, pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini dia. A adalah pemilang, B itu disebut penyebut. Masih ingat ya bagian yang A itu pemilang, B itu penyebut. Nah, ini materi prasyarat kita. Kalau menjumlahkan bagaimana pecahan biasa ini? Ada diagram berikut ini. Pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut berbeda. Ini akan mekanismenya juga berbeda. Kalau pecahan dengan penyebut yang sama, maka sahabat Erlangga langsung menjumlahkan bilangan pecahan tersebut. Penyebutnya tetap. Tapi jika pecahan dengan penyebut berbeda, maka kita lebih dahulu harus ubah dulu penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu bisa kita selesaikan pembilangnya. Nah, sahabat Erlangga baru kita jumlahkan pembilang pecahannya. Baru penyebutnya adalah tetap. Nah, kalau pecahan campuran bagaimana? Pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Pecahan campuran ini berbentuk A, B per C. Yang ini A, B per C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat dan C tidak nol. C ini tidak nol ya, sahabat Erlangga. Cara menjumlahkan pecahan campuran ini, yang pertama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Baru yang kedua kita pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika berbeda, samakan dulu penyebutnya. Baru yang selanjutnya kita jumlahkan kedua pecahan, kita sederhanakan, baru kita ubah kembali ke pecahan campuran. Nah, Sobat Erlangga, sudah siap ya belajarnya tentang materi hari ini tentang perkalian, pecahan biasa, dan juga pecahan campuran. Nah, kita akan melihat, kita akan mengamati dari ada bangun datar berikut ini. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian
dua pecahan. Ada 2/3. Ini dapat dari mana? Iya, yang berwarna merah muda 2 bagian dan kesemuanya ini adalah 3 bagian. Nah, yang panjang yang berwarna merah muda ini adalah 4 dan kesemuanya adalah 5. Maka luas daerah yang diberi warna merah adalah 8/15. Dari mana, Bu Desi? Iya, kalau kita amati dari kotak-kotaknya ada 8 kotak yang berwarna merah muda dan ke semua kotaknya ada 15. Nah, ini bisa kita tulis dalam kalimat matematikanya. 8/15 itu diperoleh dari 4/5 kali 2/3. Jadi, perkalian biasa dapat ditulis A per B dikali C per D. Itu artinya A dikali C dan apa? Betul sekali. B dikali D. Gitu ya, sahabat Erlangga. Nah, oke, kalau gitu kita lanjutkan ke contoh-contoh berikut ini. Nah, contohnya apa? Ya, kita masuk yang pertama ya. 5 dikali 1/2. Nah, 5 dikali 1/2 ini, 5 kita harus jadikan dulu pecahan biasa. Maka 5/1 kali 1/2. Caranya bisa langsung kita kali ya, 5 dikali 1. Ini 5 dikali 1, 1 dikali 2, 1 dikali 2. 5 dikali 1 sama dengan, iya, tepat adalah 5. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, 5/2 jika kita sederhanakan, 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi 1/2. Bisa ya, sahabat Erlangga? Nah, kalau soal berikutnya bagaimana? Ini adalah soal 3/6 dikali 3/4. Dan sama pecahannya yaitu pecahan biasa. Kita kalikan ya, sahabat Erlangga. 3 dikali 3. 6 dikali 4. 3 dikali 3 sama dengan 9. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, sahabat Erlangga, Bu Desi mau menyederhanakan dulu pecahan ini. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk mengalihkannya. Nah, caranya seperti ini. 9/24 ini adalah kelipatan dari, ya, kelipatan dari 3. Oleh sebab itu ini kita bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. 24 kita bagi 3 sama dengan 8. Maka 9 bagi 3, 3. 24 bagi 3 adalah 8. Jadi jawabannya adalah 3/8. Nah, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu 3/2/5 dikali 21/2. 3/2/5 dikali 21/4. Sama dengan, ini harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya bagaimana ya? Ya, ini tadi 5 dikali 3 sama dengan 15, tambah 2 sama dengan 17/5. Dikali 4 dikali 2 sama dengan 8, tambah 1, 9. Jadi 9/4. Oke, baru kita kalikan, sahabat Erlangga. 17 dikali 9 per 5 dikali 4. 17 dikali 9 adalah 154. 5 dikali 4 adalah 20. Jadi sama dengan 153 bagi 20 sama dengan 7. Sisanya berapa? Iya, sisanya ada 13. Maka 7, 13/20. Bisa, sahabat Erlangga? Iya, Alhamdulillah. Nah, ternyata hasil perkalian pecahan campuran dapat kita hitung dengan menggunakan luas persegi panjang loh. Kita coba ya. Kita akan menghitung pecahan berikut. 2, 1/2 dikali 5, 2/3. Nah, caranya seperti ini. Ini ada bentuk bangun datar. Ada bidangnya pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ternyata sahabat Erlangga, bangun datar yang pertama ini, ya, ini semuanya berbentuk persegi panjang, tapi Ibu Desi baginya menjadi 4 bidang. Yang pertama ini adalah ini ya, berarti panjangnya sama dengan 5, lebarnya adalah 2. Nah, berikut juga yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan menghitung luas persegi panjang. Ternyata, cara menghitung luas persegi panjang ini, luas yang pertama
ditambah luas kedua, tambah luas ketiga, tambah luas keempat. Caranya bagaimana? Seperti tadi, ingat, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi panjangnya di sini berapa? Nah, itu yang kita kalikan dengan lebarnya. Oke, berarti 5 dikali 2. Atau 2 kali 5 ditambah 2. Yang 2 di sini ya sahabat Erlangga dikali 2 per 3. Nah, baru yang ketiga di sini berapa? Iya, 5 ya. Ini 5 dikali 1 per 2. Dan yang keempat adalah 2 per 3 dikali 1 per 2. Oke, baru kita kalikan. 2 dikali 5, 10. Nah, yang di sini 2 dikali 2, 4 per 3. 5 dikali 1, 5 per 2. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 2, 6. Yang ini kita lihat, ini udah sama belum ya penyebutnya? Iya, belum. Oleh sebab itu kita harus samakan dulu penyebutnya menjadi 6 KPK-nya. 6 dibagi 3 adalah, ya, 2. 2 dikali 4, 8. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5, 15. 6 dibagi 2 sama dengan, oh, bukan ke sini, baginya ke sini. Iya, 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah, baru kita jumlahkan ya, karena udah sama nih. Oke, 10 tetap lagi. Nah, ternyata sahabat Erlangga, kalau kita hitung di sini, 8 ditambah 15 adalah 23. Tambah 2 adalah 25 per 6. Ingat, ini kita jadikan pecahan campuran ya. Oke, 25 dibagi 6 adalah 4. Sisanya 1 per 6. Nah, baru kita bisa jumlahkan. 10 tambah 4, 14. 1 per 6. Nah, jadi 2, 1 per 2 dikali 5, 2 per 3 sama dengan 14, 1 per 6. Bisa ya, sahabat Erlangga? Oke, kita masuk ke perkalian desimal. Nah, di perkalian desimal ini, kita langsung masuk contoh ya, sahabat Erlangga. Kita lihat nih, diubah menjadi pecahan biasa dari soal 1,5 dikali 0,3. Ingat, sahabat Erlangga, 1,5 dikali 0,3. Ini ada satu angka di belakang koma. Sama dengan pecahan per 10. Jadi, 1,5 adalah 15 per 10 dikali 0,3 sama dengan 3 per 10. Oke, oleh sebab itu bisa langsung kita kali ya. 15 dikali 3 sama dengan 45 per 100. Nah, baru kita jadikan pecahan desimalnya menjadi 0,45. Kenapa? Karena ada dua angka di belakang koma. Nah, sahabat Erlangga, kalau cara bersusun ke bawah, gimana ya mengalihkannya? Kan yang ini yang pertama dijadikan pecahan biasa. Sekarang diminta ke soal ke susun ke bawah. Caranya bagaimana, sahabat Erlangga? Oke, caranya seperti ini. 2,15, ingat ya, di belakang koma adalah persepuluhan, per seratusan. Jadi bacanya 2,15 dikali 1,6. Kita lihat. Ini ada angka di belakang koma ada 2, yang ini ada 1. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Nah, oleh sebab itu, sahabat Erlangga, maka kita akan mengalihkan 6 yang ini dikali dengan 215. Hasilnya adalah 129. Nah, 8-nya dari mana? 6 dikali 5, 30. Simpan 3. 6 dikali 1, 6 tambah 3, 9. 6 dikali 2, 12. Baru kita kalikan 1 dikali 2, 15. Hasilnya adalah tetap ya, 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. 2 dikali 1, 2. Oke, baru kita jumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 0, 9 tambah 5, 14 tambah 1. Simpan 1 maksudnya ya. 1 tambah 2. 3 tambah 1, 4. 1 tambah 2, 3. Ingat, ada 3 angka di belakang koma nih, sahabat Erlangga. Cara meletakkan komanya 1, 2, 3. Nah, berarti komanya taruh di sini. Bisa ya, sahabat Erlangga? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke bagian yang ketiga tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, perkalian berbagai bentuk pecahan ini kita ubah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Contohnya, 0,25 dikali 1/3/4. Caranya yaitu
0,25 kita akan mengalihkan dengan 1/3/4. Nah, 1/3/4 ini kan nggak sama ya. Berarti kita harus samakan dulu nih. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 0,25 dikali 1/3/4. Ingat, 0,25 ini kita jadikan pecahan biasa yaitu 25/100. Ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 1, 4, tambah 3 sama dengan 7/4. Oleh sebab itu, ingat, ini adalah kelipatan berapa? Iya, kelipatan 25. Supaya mengalihkannya tidak terlalu besar, maka ini kita sederhanakan dulu ya, sahabat Erlangga. 25 dibagi 25 adalah 1, 100 bagi 25 adalah 4. Baru kita kalikan 1 dikali 7, 7. 4 dikali 4, 16. Nah, oke, kita bandingkan dengan cara yang lain. Kalau kita ubah bentuk menjadi persen bagaimana? Oke, seperti ini ya, sahabat Erlangga. 0,25 dikali 1/3/4. Nah, bentuk persen artinya per 100. Nah, kalau ini kan sudah tetap ya 0,25. Berarti nggak usah kita ubah. Yang kita ubah adalah yang ini. Pecahan campuran ini kita ubah menjadi bentuk persen per 100. Dari mana dapat 1,75? Kudisi? Iya, caranya begini. 4 dikali 1, 4. Tambah 3 adalah 7. Berarti 7/4. Nah, per 100 artinya, persen artinya per 100. Berarti 4 supaya dapat 100 dari dikalikan 25. Ini juga harus dikalikan 25. Kan dibagi ya, ya dikali dong. Kan mau cari kelipatannya nih. 7 dikali 25. Berapa? 100. 4 dikali 25, 100. Nah, jadilah dia 1,75. Gitu ya, sahabat Erlangga. Nah, kan 175 bagi 100 dapatnya 1. Sisanya koma dong. Oke. Baru kita kalikan. 0,25 dikali 1,75. Hasilnya adalah 0,4375. Atau jadikan pecahan biasanya 7/16. Bisa ya, sahabat Erlangga? Nah, sahabat Erlangga, kita akan menyelesaikan masalah perkalian ini yang biasanya kalian temui juga nih di kehidupan sehari-hari kita tentang perkalian. Ya, siapa yang punya pengalaman nih atau nih pernah dengar dari pamannya atau dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, sini ada contoh. Paman mempunyai lahan pertanian berbentuk persegi panjang. Nah, ada ya, kalian punya lahan pertanian gak nih? Bentuknya persegi panjang dengan ukuran 5/1/2 hektometer. Panjang lahan tersebut 1/3/4 kali lebarnya. Berapa luas lahan pertanian Paman? Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, kan kita mencari luasnya. Sama seperti tadi ya, panjang lahan 5/1/2 kita kalikan dengan 1/3/4 sama dengan, ini harus kita jadikan pecahan biasa. 2 dikali 5, 10 tambah 1, 11. 11/2. 4 dikali 1, 3 tambah 4 dikali 1, 4 tambah 3 sama dengan 7/4. Baru kita kalikan. 11 dikali 7 sama dengan 77. 2 dikali 4 sama dengan 8. 77 dibagi 8 adalah 9. Sisanya berapa? Sisanya 5. Jadi 9, 5/8 hektometer. Nah, sahabat Erlangga, luas lahan, luasnya adalah persegi panjang. Maka panjang dikali lebar. Ingat, ini tadi panjangnya kan ya, panjang lahannya. Tadi kan belum diketahui katanya 1/3/4. Ya, berarti kita kalikan dulu. Sudah dapat, so kita akan mencari luasnya. Luas kebun Paman. Luas lahan pertanian Paman. 9, 5/8 itu panjangnya. Kita kali lebarnya. Lebarnya tadi 5, 1/2. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi 77/8. 77/8 ya.
Oke, sekarang yang 5, 1/2, yaitu 11/2. Baru kita kalikan 77 dikali 11 adalah 874/8 dikali 2, 16. Sama dengan, kita bagi ya, hasilnya ada 12, 15/16. Jadi, luas lahan pertanian Paman adalah 12, 15/16 hektometer persegi. Nah, bisa ya sahabat Erlangga? Oke, ternyata bermanfaat sekali ya untuk dalam kehidupan sehari-hari kita belajar ini. Nah, sekarang kita berlatih ya, sahabat Erlangga. Ada 4 soal nih dari Bu Desi. Yang pertama, 8 dikali 1/4. Yang kedua, 2/4 dikali 3/5. Dan yang ketiga, 2 1/5 dikali 3 1/4. Dan yang keempat, 2,25 dikali 1,7. Ayo, sahabat Erlangga, kita cari buku atau buku yang ada di depan kalian boleh nih. Kita ambil, tulis ya, ayo. Nah, sudah? Oke, kita samakan dengan jawaban Bu Desi. Nah, caranya seperti ini. Lihat ya, 8 dikali 1/4. 8 tadi kita jadikan pecahan biasa. Jadi, 8/1 dikali 1/4. 8 dikali 1, 8. 1 dikali 4 adalah 4. Jadi, 8 dibagi 4 sama dengan, iya, jawabannya 2. Nah, sahabat Erlangga, bisa ya? Kita masuk soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah 2/4 dikali 3/5. Iya, gampang banget ya. Tinggal dikalikan nih. 2 dikali 3 adalah 6. 4 dikali 5 adalah 20. Nah, ini ingat nih. Kita sederhanakan ya. Nah, 6 dengan 20 nih. Sama-sama kita bisa bagi berapa nih? Ayo, Sobat Erlangga. Ya, sama-sama. Ini adalah kelipatan 2. Maka kita bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. 20 bagi 2 adalah 10. Jadi jawabannya yang sederhana adalah 3/10. Oke, kita masuk soal nomor 3. 2 1/5 dikali 3 1/4 sama dengan, oke, sahabat Erlangga, ini adalah pecahan campuran. Oleh sebab itu kita akan mengubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2, 10 tambah 1, 11/5. 4 dikali 3, 12 tambah 1, 13/4. Nah, oke, 11 kali 13, 5 dikali 4. Hasilnya adalah 143/20. Nah, 143 kita bagi 20 sama dengan 7. 3/20. Oke, sama jawaban kita, sahabat Erlangga. Nah, kita masuk satu lagi soal terakhir. 2,25 dikali 1,7. Nah, Bu Desi mau mengalihkannya dengan jalan ke bawah. Kali ya, 2,25 dikali 1,7. Ingat yang tadi caranya. Berarti ini ada 3 angka di belakang koma. Berarti nanti kita simpan 3 angka belakang. 7 dikali 2, 25. 7 dikali 5, simpan 2. Berarti 25 ya, simpan 2. 7 dikali 2, apa? 7 dikali 5, 35. 7 dikali 2, 14. Kita tambah 3, jadi 17. Oke, 7 dikali 2, 14. Tambah 1 sama dengan 15. Nah, baru kita kalikan lagi yang 1 dikali 2, 25. Tapi ya, 2, 25. Oke. 5 turun, 7 tambah 5, 12. 1 tambah 5, 6. Tambah 2, 8. 1 tambah 2, 3. Ingat, 3 angka nih di belakang koma. Angka di belakang koma. Jadi jawabannya adalah 3,825. Nah, sahabat Erlangga, tadi materi kita hari ini. Sudah belajar bersama Bu Desi hari ini. Tentunya tetap bahagia ya, sahabat Erlangga. Dan ternyata matematika itu mengasihkan, bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Erlangga, tadi materi tentang peralihan. Ingat, kita akan terus semangat belajarnya dan juga tetap sehat. Mudah-mudahan sahabat Erlangga paham
apa yang Bu Desi jelaskan hari ini dan ingat untuk like and subscribe channel ini. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya di jam yang sama. Dan jangan lupa kita ajak teman-teman kita untuk belajar bersama Erlangga Classroom. Tetap jaga kesehatan ya sahabat Erlangga. Sebelum Bu Desi tutup pembelajaran hari ini dan Bu Desi tutup pertemuan kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sampai jumpa sahabat Erlangga. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.